Mani kesehatan, juga berkat-berkat pemulihan kesehatan yang terus bertumbuh kembang, dan berkat-berkat keuangan yang ajaib untuk kami semua, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, di mana saja berada. Sekarang Tuhan, kami mohon memberi kepada kami roh haus dan dahaga akan firman Tuhan, roh mendengar dan dengar-dengaran, roh mengerti dan mentaati. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Tuhan memberi kepada saya memori yang kuat dengan peta lidah. Utuslah seorang penunggu di depan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan manusia yang lemah sia-sia berbicara, melainkan Tuhan Roh Kudus yang beracara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang kuat, roh teritorial, penguasa udara, penghulu dunia yang jahat, yang sudah diikat tetap terikat, dan aku hancurkan kuasa semua roh-roh yang bukan dari Tuhan. Segera tinggalkan kami semua, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah hari ini, sebab Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan atas gerejanya. Haleluya. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara, topik yang dianjurkan dari pusat, dari GBI adalah judul yang berbicara soal pemeliharaannya yang sempurna, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saudara-saudara, namun sifatnya begini, judul dari pusat itu adalah opsional, artinya anjuran, pilihan, tetapi tidak harus. Saudara-saudara, dan tanpa sengaja, sama-sama tidak tahu, maka judul yang hari ini Tuhan bubuhkan dalam hati saya itu sejalan, ya, sejajar dengan pemeliharaannya yang sempurna. Judulnya apa? Aku, ayo baca sama-sama, 2, 3. Aku telah membuat menjadi kaya. Baik, saudara-saudara, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Itu judulnya. Oke, di sana bisa terbaca ya, tapi sini enggak. Oke. Latar belakang. Ini latar belakang judul, ya. Semua orang dari antara kita tahu siapakah Abraham. Ia adalah bapa leluhur bangsa Israel, dilahirkan dari generasi keturunan Sem, anak Nuh, dari Terah yang tinggal di Ul-Kasdim. Tuhan memanggil dia untuk keluar menuju ke tanah perjanjian Kanaan, yang pada mulanya dia belum mengetahuinya, tetapi ia mentaati panggilan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang besar dan luar biasa. Saudara, ini latar belakangnya dari catatan Alkitab tentang Abram. Tadinya namanya Abram, belum Abraham. Saudara-saudara, seperti yang saya sudah catat, Abram itu keturunan Sem, keturunan Nuh, tahu ya, Sem, Ham, Yafet ya. Jadi dari garis keturunan Sem, anak Nuh, bapaknya Abraham namanya Terah. Abraham itu orang Ur Kasdim. Saudara-saudara,
mulai dengan yang dicatat dalam kitab Kejadian. Tuhan itu memanggil Abraham. Tuhan memanggil Abraham. Oke, klik. Pada awal kitab Kejadian, kita membaca berita yang mega raksasa, yang gede-gede gitu ya. Penciptaan alam semesta. Tetapi kemudian kita dibawa kepada sebuah titik kecil. Maksud catatan saya adalah kitab Kejadian itu mula-mula mencatat tentang alam semesta kan. Tuhan menciptakan langit, bumi dan segalanya itu yang gede-gede. Tahu-tahu di Kejadian pasal 12 mengerucut berita firman itu di satu titik kecil namanya Abram. Kemudian dibawa kepada sebuah titik kecil kepada satu pribadi yang bernama Abram dari Ur Kasdim. Saudara, ini saya seringkali bilang ini tikungan tajam yang kita mesti perhatikan sungguh-sungguh. Dari yang gede, langit bumi dan segala isinya, terang, lautan, daratan, lalu tumbuh-tumbuhan, lalu hewan, lalu manusia, itu serba semesta, lalu tiba-tiba mengerucut kepada satu titik, Abram. Satu doang, Abram dari Ur Kasdim. Klik. Mari kita merunut garis besar dari mana judul khotbah ini diangkat. Maksud saya adalah dari peristiwa itu nanti judul khotbah ini saya angkat, saya persembahkan kepada saudara-saudara. Dari sumber kitab Kejadian 14 kita membaca Raja Kedorlaomer dan sekutu-sekutunya menyerang dan mengalahkan Raja Sodom, Gomora dan sekutu-sekutunya. Jadi ada kelompok raja-raja. Yang saya bilang sekutu-sekutu itu artinya beberapa bangsa. Nah, yang pertama itu Raja Kedorlaomer dengan sekutu-sekutunya, dan yang kedua adalah Raja Sodom Gomora dengan sekutu-sekutunya. Lot dan seisi rumahnya ditawan. Saudara masih ingat? Lot dan keluarganya itu tinggal di Sodom, ya. Jadi dalam peperangan itu Lot dan seisi rumahnya ditawan. Awas. Lot seisi rumahnya ditawan, lalu Abram bersama 318 anak buahnya datang dan memerangi dan mengalahkan Kedorlaomer. CS, Abram berhasil membebaskan Lot dan keluarganya. Saudara-saudara, ini menurut saya, ya mudah-mudahan menurut saudara-saudara, ini menarik sekali. Karena Lot itu yang sudah lebih dahulu tinggalkan Abram kan, memilih Sodom kan, yang katanya permai seperti taman Tuhan, tetapi sekarang Lot ditawan. Klik. Ya, klik. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah orang-orangmu itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi jawab Abram, nih perhatikan, aku bersumpah demi Yahweh Elohim yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Ini masuk kepada judul. Supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Saudara, menurut hemat saya ini satu statement, satu pernyataan yang luar biasa. Kan karena Abram dan anak buahnya
berhasil menolong Raja Sodom Gomora CS, lalu akan diberikan upah besar. Lalu Abraham bilang, no, enggak. Bahkan ini dalam perjanjian lama dibilang bersumpah, ya. Aku bersumpah demi Yahweh Elohim yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau, Raja Sodom, supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Saudara, kalau Abram mau, gampang kan menjadi kaya? Ya, orang pampasan perang sudah di depan mata. Tapi dengan syarat Raja Sodom menghendaki supaya anak buah Abram itu menjadi milik Raja Sodom. Abram mendapat harta kekayaan yang besar, tapi Abram bilang enggak, klik. Ada kalanya saya teringat ini kesaksian, sakit hati sudah enggak, tapi ingatan masih belum lupa. Seperti kata Gus Dur, mengampuni mah udah, tapi melupakan ya belum. Ya. Ada kalanya saya teringat peristiwa-peristiwa yang saya dulu pernah alami, pada masa itu menyakitkan hati. Masa itu, sekarang mah enggak ya, cuman ingat sih masih boleh. Ini berkenaan dengan persembahan perpuluhan. Jujur, pada masa itu saya merasa sedih. Tetapi beberapa lama kemudian saya tertawa dalam hati. Karena saya tertawa dalam hati, saudara-saudara nggak ngerti. Klik. Begini ceritanya. Syahdan itu, ini apa nih? Klise zaman kuno ya. Syahdan kata yang empunya cerita. Ada seorang jemaat berujar bahwa ia membayar perpuluhan, tetapi dengan cara dibelanjakan untuk membeli barang-barang inventaris pekerjaan Tuhan. Jadi bayar perpuluhan apa enggak? Bayar. Tetapi dibelikan dulu inventaris buat gereja untuk pekerjaan Tuhan. Dan bukan diserahkan kepada gembala sidang. Yang dikhawatirkan nantinya dipakai untuk keperluan hidup pribadi gembala dan anak istrinya. Padahal menurut tata gereja itu boleh, saudara, ya kan? Makanya saya bilang sekarang ketawa saya, aneh bukan? Tetapi ini saya benar-benar alami, ini benar-benar terjadi. Bukan isapan jempol, ini benar-benar saya alami. Tuhan yang menjadi saksi, klik. Tuhanlah yang menjadi saksi. Masih ada lagi hal yang sangat menghina saya waktu itu. Ya, ini saudara jangan salah bilang, Pak Halim masih pahit hati tuh. Kagak, ini mah apa? Once upon a time, ya, pada suatu hari dulu. Nah, ketika orang itu bertanya, ulang ya, Tuhanlah yang menjadi saksi. Masih ada lagi hal yang sangat menghina saya. Ketika orang itu bertanya kepada salah seorang aktivis GBI Hikmah, dia tanyanya kepada aktivis GBI Hikmah yang juga mengasihi saya. Jadi ini bukan rahasia, sampai juga dong di kuping Om Halim, kan? Bahwa kalau Om Halim mengumpulkan sumbangan dari Cibunar untuk GBI Hikmah Bojong, apakah betul-betul disampaikan? Nah, ini yang miris, saudara. Saya memang beberapa kali itu ya, saya ini menganggap GBI Cibunar, GBI Cibunar harus membantu kebutuhan-kebutuhan GBI Hikmah Bojong. Kadang-kadang seperti sekarang-sekarang ini nih, mau Natal,
Lalu kan saya bilang, kalian ini bagaimana ini untuk Natal? Om, ya om, belum beli kado untuk anak-anak sekolah minggu, kas nggak cukup. Lalu om bilang, ya entarlah, ya om akan mengetuk hati jemaat Cibunar untuk mengumpulkan persembahan sukarela. Namanya sukarela, bukan paksa. Nanti kalau udah terkumpul disalurkan ke Bojong. Itu menurut saya itu biasa kok, saudara-saudara. Tapi itu ada orang yang tanya, oh, bener apa enggak nih? Bener kalau Om Halim ngumpulin duit dari Cibunar, lalu bener-bener enggak tuh kasih ke Bojong? Saudara-saudara, menurut saya waktu itu saya merasa terhina. Itu duit enggak seberapa kan? Dan menurut saya sampai sekarang, saya ini masih mempunyai takut akan Tuhan. Klik. Ya itu saja ya. Terus klik. Padahal pada masa itu perpuluhan yang saya terima termasuk disalurkan untuk persembahan kasih pengkhotbah. Jadi zaman dulu saudara kalau ada pengkhotbah datang, ya saya ambil dari persembahan itu. Dan saya nggak usah ngomong kemana-mana dong. Dan untuk transport pengerja, transport ini bukan gaji, transport enggak banyak. Tapi dari situ jadi saya bagi. Bukan semuanya dihajar saya sendiri dengan istri dan anak-anak. Nah, tetapi Tuhan membuktikan bahwa tanpa uang dari orang nyinyir, kami sekeluarga masih hidup berkecukupan sampai hari now. Pak Nengah bilang hari now itu hari sekarang ya. Yahweh Jireh. Haleluya. Saudara-saudara, ini bukti pemeliharaan Tuhan. Biar digencet seperti apapun juga, selalu pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Klik. Nah, sekarang saya kembali ke poin utamanya. Beberapa poin berharga yang perlu kita simak. Kalau saya bilang kita, itu termasuk saya menyimak, saudara-saudara menyimak. Yang pertama, Abram tidak mengandalkan dan Abram hanya mengandalkan dan berharap kepada Yahweh Elohimnya. Oh, Abraham tidak berharap kepada manusia. Saudara tahu kan, mengandalkan manusia itu terkutuk, kan? Dari Kejadian 15 ayat 1, kemudian datanglah firman Yahweh kepada Abram dalam suatu penglihatan, dalam satu vision. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Haleluya. Saudara, upah saya itu bukan dari orang, bukan dari manusia. Jangan lupa itu. Tapi upah kita dari Tuhan. Dan upah dari Tuhan itu dibilang upah akan sangat besar. Percaya atau tidak percaya, kita percaya saja. Tuhan pasti memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin, haleluya. Klik. Yang kedua, Abram tidak menyimpan kepahitan. Walaupun Lot sekeluarga meninggalkan dia, Abram menghadapi bahaya peperangan melawan Raja Kedorlaomer dan semua sekutunya sampai berhasil mengalahkan musuh yang besar jumlahnya. Kalau Abram ini pahit hati, kan bisa saja dibilang, makan dah sono. Siapa suruh memisahkan diri dari aku, dari kami? Siapa suruh memilih Sodom dan Gomora? Sekarang kamu jadi tawanan musuh. Dan kalau bukan Abram, kalau orang-orang dunia bilang, makan sono.
Tapi tidak. Serta-merta Abram itu mempersiapkan anak buahnya dan membebaskan Lot. Saudara, ini Abram, moyang Israel, keturunan Sem, lahir dari Terah, orang Ur Kasdim. Klik. Ketiga, apa itu ketiga? Abram tidak tertarik kepada harta yang ditawarkan oleh Raja Sodom untuk ditukar dengan hamba-hambanya. Ia lebih menghargai jiwa manusia daripada harta yang banyak. Saudara, padahal yang dibilang anak buah Abram itu juga hamba dan anak-anak hamba yang dibesarkan di rumah Abram. Itu kalau bukan Abram, dia pikir bisa aja kan nanti merekrut yang lain. Udah kasih sono, hartanya kasih saya gitu kan. Tapi Abraham tidak. Abraham tidak mau nyawa manusia ditukar dengan harta kekayaan, walaupun harta yang banyak. Saudara-saudara, nah ini yang saya mau terus belajar, dan saya harap saudara juga mau belajar. Mazmur 119 ayat 57, bagianku ialah Yahweh. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Saudara, Abraham tidak berpikir bahwa bagian saya itu harta, bagian saya itu duit. Tetapi Abraham berkata, Tuhan itu bagianku. Saudara, ini apa tuh bisa kita terima dengan nalar. Kalau kita dapat harta, kan kita belum tentu dapat Tuhan. Tetapi kalau kita mendapat Tuhan, kita mendapat segala-galanya. Saudara paham ya? Ayo klik. Mazmur 73 ayat 25, ini sudah pernah dikhotbahkan oleh Om Nengah. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau, selain Tuhan? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Haleluya. Saudara, menurut Abram, ketertarikan kepada harta itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kerinduannya terhadap Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saya belajar, saudara-saudara belajar. Ya, klik. Jangan memandang muka karena orang kaya. Ini juga catatan keras. Jangan kita manggut-manggut kepada orang kaya dan kita menidakkan orang-orang miskin. Itu bukan ciri-ciri orang percaya. Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, klik. Dan kamu menghormati orang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ayat 4. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara, kalau orang materialistis dan orang yang mendahulukan serba benda, lalu terlalu
manggut-manggut kepada orang kaya, dan menghina, menganggap enteng, menganggap tidak berharga orang-orang yang belum berpunya. Itu menurut firman Tuhan, kamu ini bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Abraham tidak begitu, Daud juga tidak begitu. Klik. Jangan ingin cepat kaya. Jangan apa? Jangan apa? Ini pun khotbah yang sudah dikemas dengan cantik sekali oleh Om Nengah Yusak. Orang menjadi kaya boleh, tapi jangan ingin cepat kaya. Itu kira-kira ya, kalau saya masih ingat. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ini terjemahan lain, orang yang setia, ya, dapat dipercaya itu orang yang setia. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara, di hukuman ini kalau di stressing, ditekan, itu bisa diartikan kutuk. Jadi bisa dibaca begini. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari kutuk. Serius. Sebab ini firman. Klik. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara, cepat atau lambat hari penghukuman itu akan datang. Bahkan penghukuman untuk seluruh dunia. Nah, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Malaikat tidak bisa disuap, apalagi Tuhan nggak bisa disuap. Semua yang di sorga itu bukan koruptor, saudara-saudara, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kebenaran di sini artinya orang yang berharap, orang yang mengandalkan Tuhan itu luput dari maut. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Haleluya. Om juga bilang amin. Itu isi come, isi go, ngerti nggak saudara? Semua yang gampang datang itu nanti gampang hilang. Tetapi kalau kita hemat, kita cermat, menerima itu dengan ucap syukur, mempergunakan dengan cara yang bertanggung jawab, itu sedikit demi sedikit akhirnya menjadi kaya. Haleluya. Itu yang menjadi pemikiran Abraham tuh. Kan bisa saja kalau dia mendadak menerima semua pampasan perang yang diserahkan kepada Raja Sodom, ditukar dengan anak buahnya, itu kan mendadak bisa kaya kan. Tetapi saudara, oh no, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Klik. Tunggu sebentar ya. Oh sudah, saya yang lamun. Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh. Ini firman. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Karena itu saudara, catatannya adalah jangan mempercayakan diri kepada kekayaan. Jangan. Karena akan membuat saudara dan saya runtuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Klik lagi. Sudah apa belum? Nah,
sudah sampai di pamungkas, supaya engkau jangan dapat berkata, aku membuat Abram menjadi kaya. Haleluya. Amin. Saudara mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Saya persilakan Om Menengah. Pas 30 menit, puji Tuhan. Saya udah janjikan ya, 30 sampai 45 menit. Tapi ini 30. Jadi Om nggak melanggar batas. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama menikmati perjamuan ini, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus melalui roti dan anggur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami kembali boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Kau mengingatkan kami supaya kami hanya hidup mengandalkan Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, diberkatilah atau berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Kami mau belajar seperti Abraham, hidup hanya mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan segalanya dalam hidupnya. Berkati Bapak Gembala kami yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu pada kami, dan terus memberikan hikmat, membukakan rahasia-rahasia firman-Mu, dan memberi kekuatan, kesehatan kepada Bapak Gembala kami. Sekarang Tuhan, kami akan menyambut sakramen perjamuan kudus. Di hadapan kami sudah ada roti yang sudah dipecah-pecahkan sebagai lambang tubuh Kristus yang sudah dicabik-cabik, dan anggur yang sudah dituangkan sebagai lambang darah Kristus yang sudah tertumpah di bukit Golgota di atas kayu salib, menjadi korban kerafirat, menjadi korban penebus bagi kami. Sehingga melalui pengorbanan-Mu kami ditebus dari dosa kami. Dan Tuhan, bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, supaya ketika kami makan roti ini dan minum cawan ini, kami boleh mendapatkan anugerah Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan layakkan kami untuk melayani sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Senap hati dengan senap jiwa, dengan kekuatanmu ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, dengan selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Bapa, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita, sambil kita merenungkan kasih Tuhan. Dia terbentang
di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk kita, supaya kita boleh layak di hadapan Bapa. Sebelum kita minum demikian firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Silakan saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah perjamuan kudus yang terakhir tahun 2021 untuk kita. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, oh haleluya, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Kau anak domba, anak domba Bapa, Kau tersembelih bagi kami Tuhan. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Haleluya, oh Yesus. Engkau anak domba layak ditinggikan, layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, aku menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Haleluya. Sebab Engkau Yahweh, haleluya, anak domba Bapa, anak domba Bapa, haleluya, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Kau layak, sebab Engkau yang layak terima pujian, terima pujian, hormat dan kuasa,
kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya, Berikan syukurmu kepada Tuhan. selamanya Tuhan. Ini perjamuan terakhir 2021. Kalau kita masih bisa menikmati sakramen perjamuan kudus Bersyukur, di akhir tahun ini semua karena anugerah Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, darahmu kau curahkan bagi kami. Haleluya, hidupmu kau serahkan bagi kami, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih sampai saat ini kau pelihara hidup kami. Sampai akhir tahun ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. 2021 kau pelihara hidup kami. Engkau menjaga kami. Engkau melindungi kami. Engkau memelihara kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Aku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Bagimu Yesus Tuhan, bagimu Yesus Kristus, anak domba yang sudah tersembelih. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, layak menerima segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Hari ini minggu pertama, maka kita akan membawa juga persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kotak yang sebelah kanan saya itu persembahan kolekte, yang sebelah kiri saya untuk ucapan syukur. Kenaikan pujian tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu, namamu terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya ambil waktu sebentar. Saya sebagai gembala sidang dan tentu bersama-sama dengan semua hamba Tuhan di sini mengucapkan terima kasih sungguh-sungguh atas EO, event organizer, lalu semua saudara yang terlibat di dalam perayaan Natal tahun ini, jadi Cibunar dan gabungan dengan Hikmah. Terima kasih untuk dekorasi, terima kasih untuk nanti konsumsi, ya, dan untuk pendoa-pendoa syafaat, lalu tim musik, pemuji, penyembah, dan semua yang melayani multimedia, recording, semua saja, guru-guru sekolah minggu, pembina remaja, saudara kaum dewasa, dan manula. Dari tempat ini saya sungguh-sungguh mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman khususnya untuk Natal kita tanggal 19 Desember. Jadi tinggal 2 minggu lagi ya. Nggak terasa, cepat sekali waktu berjalan. Ya. Jadi untuk Natal gabungan Cibunar Hikmah tanggal 19 Desember pukul 10 sampai 12. Jadi ini agak 2 jam ya, masih bisa. Nah, karena masih dibatasi, maka Bapak Ibu yang ingin atau rindu bersama-sama untuk merayakan hari yang penuh sukacita di gereja, maka diwajibkan untuk mendaftar ya. Jadi sudah di share di grup Google Formnya ya, jadi formulir bisa diisi supaya saudara terdaftar, dan ini terbatas, jadi karena itu siapa lebih cepat. Dan juga sekali lagi, kalau sudah mendaftar, konsekuensinya harus hadir, karena ada orang-orang yang ingin ikut karena sudah kuota penuh, akhirnya
mereka tidak bisa datang, tapi ternyata yang mendaftar nggak datang kan sayang, ya. Kemudian Natal sekolah minggu itu tanggal 12 Desember pukul 11 siang. Jadi setelah ibadah raya, jadi ada Natal sekolah minggu. Dan ini Natal sekolah minggu yang pertama di masa pandemi ya. Amplop Natal diserahkan kepada Saudari Feby paling lambat minggu tanggal 12 Desember, berarti minggu depan. Atau yang ingin transfer, saya nggak mau kasih amplop, ya nggak usah kasih amplop, nggak usah, apalagi amplopnya kosong kan nggak usah, ya. Jadi saya mau transfer gitu. Nah, transfer ke rekening yang ada di slide itu 757037691. Ih, bagus banget nomor rekeningnya, ya bagus loh, ya. Milih ya Feby ya itu ya. Nah, jadi itu ya. Masih ada 20 slot lagi untuk jemaat yang belum mendaftar. Nah, masih ada. 29. Oh. Waduh, mata ya. Nah, 29 slot. Lumayan lah, masih banyak ya. Cepat ya. Jadi masih ada 29 slot bagi untuk jemaat yang belum mendaftar. Jadi masih ada. Baik. Itu saja pengumuman. Ada tambahan? Cukup. Baik, terima kasih kepada tentunya Bapak Gembala yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk tim multimedia. Terima kasih untuk WL. Hari ini nggak ada singer Yos. Dan juga untuk tim atau imam musik yang luar biasa ya. Jadi mereka ini bukan tim musik tapi imam musik ya. Jadi semua kita yang melayani adalah imam-imam. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Juga terima kasih untuk yang sudah melayani perjamuan pengumpulan persembahan untuk kolektif. Saya kira tidak ada lagi. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Pada akhir ibadah kami, Tuhan, kembali kami tunduk kepala di hadapan Tuhan. Menaikkan rasa syukur kami kepadamu, sebab Tuhan berkenan hadir dan juga mengurapi ibadah kami. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami juga percaya saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir secara onsite, yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami percaya mereka pun mengalami lawatan Tuhan. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang saat ini lemah, berbaring di tempat tidur karena sakit, Tuhan Kau melawat mereka, menyembuhkan mereka yang sakit. Khususnya untuk Bapak Pendeta Henok Suharli, kami terus bawa dalam doa untuk hamba-Mu. Kiranya kekuatan yang dari Tuhan akan terus Tuhan berikan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Henok, rekan sekerja kami. Tuhan menjamah, menyembuhkan hamba-Mu ini. Juga untuk hamba-Mu Pendeta Daulat Tambunan yang hari ini juga tidak bisa hadir karena sakit batuk. Tuhan kiranya juga menjamah, menyembuhkan, memulihkan kesehatan hamba-Mu, supaya hamba-Mu sembuh dan sehat dan kembali bisa melayani bersama-sama dengan kami. Dan
Kalau ada anak-anakmu yang hadir dalam ruangan ini juga yang saat ini mungkin kurang fit, tidak fit tubuhnya, atau mungkin ada gejala-gejala sakit juga Tuhan. Kiranya Tuhan jangan biarkan anakmu pulang dalam keadaan sakit. Sebelum mereka keluar dari rumahmu ini, dari tempat ini, Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Sehingga ketika mereka pulang dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, dengan berkat yang berlimpah-limpah, baik berkat-berkat rohani, jiwani, jasmani, maupun kesehatan dan keuangan. Kami juga berdoa untuk lingkungan di sekitar kami. Kami boleh mengucap syukur Tuhan, karena lingkungan kami mulai diperbaiki. Sebelah gereja sudah dibersihkan dari gerobak-gerobak. Tuhan, terima kasih. Kami percaya ini adalah karya Tuhan. Juga kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur karena kasus COVID sudah menurun. Dan kalaupun ada yang dikatakan dengan varian baru yang bernama Omikron, Tuhan, kami percaya. Kami semua anak-anak-Mu, orang-orang percaya dan bahkan bangsa kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sehingga tidak ada satu orang pun dari antara kami yang tertular, terpapar dan terinfeksi oleh virus varian baru ini. Termasuk juga Delta, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami, khusus untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Berikan kepada mereka hikmat dengan para pembantunya, para menteri, supaya hikmat dari Tuhan ada pada mereka untuk mengeluarkan satu polisi yang baik, sehingga rakyat Indonesia terselamatkan dari virus COVID. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan bait-Mu, kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Kami datang dengan tubuh yang sehat, kami datang dengan, oh Tuhan, bersih dari virus, dan kami pulang pun dengan sehat dan bersih dari segala virus apapun. Dan kami pun Tuhan sampai di rumah tetap bersih, tidak menulari siapapun di rumah kami. Tidak ada satupun anggota keluarga kami yang tertular virus karena kami pulang dari gereja dalam nama Yesus. Kami tolak semua itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sekarang Tuhan, kedangkan tangan-Mu untuk memberkati kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan mengedangkan tangannya untuk memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah saudara-saudara dikasih Tuhan, kita pulang dengan membawa segala berkat rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Kasih sayang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus serta kuat kuasa dan urapannya melimpah atas kita, mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita, orang-orang yang percaya dan taat kepadanya di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.